Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Adapun perjuangan fisik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Bandung Lautan Api, Pertempuran 5 Hari di Semarang, Perang Puputan Margarana, agresi militer Belanda pertama, dan agresi militer Belanda yang kedua. Sedangkan perjuangan secara diplomasi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Adapun tokoh-tokoh yang berjuang pada pertempuran ini adalah Dr. Sutomo dan Gubernur Suryo. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam NIKA pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Albertin Walter Soter Malabi. Awalnya pasukan sekutu hanya ingin membebaskan tawanan perwira sekutu yang ditahan Indonesia. Namun, di kemudian hari mereka ingin menduduki Surabaya dan tempat-tempat vital yang ada di Surabaya. Bahkan meminta masyarakat untuk menyerahkan senjata. Permintaan ini tentu saja ditolak oleh para pemuda Surabaya. Hingga pada tanggal 31 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara pemuda Surabaya dan sekutu di mana Brigadir Jenderal Malabi tewas, dan inilah yang menyulut kemarahan pihak sekutu hingga pada tanggal 10 November 1945 terjadilah puncak pertempuran Surabaya. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, Provinsi Jawa Tengah. Dan waktunya adalah dari tanggal 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945. Adapun yang memimpin pertempuran ini adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman dengan menggunakan taktik perang supit udang. Adapun kronologis dari pertempuran ini dapat kalian lihat pada slide berikut ini. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 1 Desember 1945 di Medan, dengan tokoh yang memimpin pertempuran ini adalah Ahmad Tahir. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu di bawah pimpinan T.E.D. Kelly yang mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang patok-patok yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan.
Dan tentu saja hal ini akan memancing kemarahan rakyat Medan sehingga terjadilah pertempuran Medan Area. Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 yang terjadi di daerah Bandung Selatan dengan dipimpin oleh Muhammad Toha. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini merupakan perlawanan terhadap tentara Jepang. Pertempuran ini terjadi di Semarang. Latar belakang peristiwa ini adalah karena tewasnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara Jepang diam-diam menyerang ke berbagai kampung. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 1945, terjadilah pertempuran yang sengit dan intens di seluruh penjuru kota Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 1945. Perang Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran Indonesia dengan Belanda pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi pada tanggal 20 November 1946 di bawah pimpinan Kolonel I. Gusti Ngurah Rai. Agresi militer Belanda yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli hingga 4 Agustus 1947. Latar belakang peristiwa ini adalah karena kegagalan penerapan hasil perundingan Linggarjati. Yang kedua, karena Belanda menguasai kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan wilayah lain di Sumatera. Agresi militer Belanda kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Adapun latar belakang dari peristiwa ini adalah Belanda berhasil menguasai Yogyakarta yang waktu itu merupakan ibu kota Indonesia. Kemudian Presiden Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap. Dengan demikian, maka Belanda terus mendapatkan perlawanan dari para pejuang. Selain itu, Belanda juga mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat yang telah memberikan donor dalam bentuk Marshall Plan kepada Belanda. Kemudian, akhirnya Belanda bersedia berunding pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena memang dalam masa pandemi COVID-19 ini kita harus bersekolah dari rumah, tidak bisa mengadakan tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan materi yang ada di video ini bisa dengan mudah kalian mengerti. Jadi, Ibu kutip dari surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Artinya apa anak-anak? Boleh jadi pandemi ini merupakan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita dalam pandang kita. Dan tapi yakin Allah pasti akan memberikan hikmah yang luar biasa, yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetap semangat belajar meskipun hanya belajar dari jarak jauh dan hanya melalui gadget. Baik anak-anak, kita tutup PJJ hari ini dengan membaca hamdalah. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Tetap semangat terindah, jaga sholat 5 waktu kalian, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu buat orang tua kalian tersenyum bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.